Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya buat pecinta keris Nusantara. Kali ini saya akan mereview salah satu pusaka andalan Kerajaan Pasundan, yaitu Pajajaran. Ini dia Kujang Ciung Wanara. Bisa dilihat. Ini dia. Kujang pada masanya pernah menjadi simbol kedaulatan dan kejayaan sebuah negara bernama Kerajaan Pajajaran. Bendera Pajajaran yang berwarna hitam putih bersulangkan gambar kujang juga diberitakan dalam kisah serial Pantun Bogor. Umbul-umbul Pajajaran Hideung, Sawareh Bodas, Sawareh di Sulaman, Kujang Jeung, Paku Jajar Nu Lalayanan, seolah ikut tenggelam ketika negara Pajajaran mulai runtuh setelah tahun 1579 Masehi. Pasca runtuhnya kerajaan Pajajaran, kujang pun jarang dipertontonkan karena Pajajaran sudah tidak daulat. Orang-orang terdahulu pun seolah ikut menyimpan dan menyembunyikan kujang. Bahkan sejak saat itu pula kujang tidak pernah muncul dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Hal ini seolah diperkuat melalui arsip-arsip foto zaman Belanda, di mana jarang sekali atau hampir tidak diketemukan para bupati, pangeran, dan ningrat di bumi Priangan dan sekitarnya terlihat membawa kujang, namun justru menyengkelit atau menganggar keris. Itulah kenapa kujang seolah jarang ditemukan atau senyap keberadaannya. Bisa disebut juga si nengker. Kujang Ciung adalah salah satu bentuk kujang yang memiliki waruga atau bilas seperti paruh burung. Nah, ini seperti paruh burung. Atau disebut juga bincarung, sejenis burung ciung, melambangkan makhluk dunia atas. Burung dengan rupa yang elok, yang memiliki paruh panjang dan lancip, warna bulu yang merah lincah dalam gerak gagah apabila sedang bertengger di dahan pohon, serta nyaring ketika berkicau. Pengambilan bentuk dasar dari hewan merupakan salah satu cara dan kebiasaan masyarakat Indonesia membuat suatu benda semua berbasis pada kekayaan alam di sekitar, baik itu tumbuhan maupun hewan. Kujang Ciung merupakan salah satu jenis kujang yang paling khas dan paling populer atau banyak ditemukan dengan berbagai variasi bentuk hampir di seluruh wilayah Pasundan. Bahkan juga banyak dijumpai di sepanjang Pulau Jawa, Madura, hingga ke Bali dan Lombok. Varian-varian tersebut apabila dicermati masih tetap mengacu pada struktur dua sabit yang saling membelakangi. Hanya saja pada bagian tertentu ada yang lebih tipis atau yang lebih lebar. Pola dasar bentuk struktur kujang ciung adalah sabit bagian atas membentuk congo atau papatuk, yang merupakan ujung atau bagian yang paling runcing pada kujang ciung. Nah, ini membentuk bulan sabit. Ujung sabit atas yang melengkung ke bawah membentuk sih atau eluk atau lekukan pada bagian punggung. Sabit pada bagian bawah membentuk waruga atau badan sampai ke tadah atau lengkungan menonjol pada
pangkal perut kujang. Nah ini dua sabit tersebut saling membelakangi untuk membuat keseimbangan bentuk. Siloka, burung ciung bagi masyarakat Sunda dianggap sebagai simbol pencitraan yang positif, sehingga dalam pantun Bogor, kujang ini dituturkan sebagai senjata para bangsawan yang berkedudukan paling tinggi, yaitu sebagai Raja, Prabu Anom, dan Pendeta Agung Kerajaan atau Brahmesta. Nama Raja Besar Sunda yang sangat termasyhur dan dikenal adalah Prabu Ciung Wanara. Penamaan ciung bertalian dengan keberadaan burung ciung ketika itu, di mana sifat-sifat natur burung ciung tersebut merupakan cerminan kecerdasan, pandai berdiplomasi, dan rupawan. Personifikasi karakter kujang ciung memiliki kesamaan dengan Prabu Ciung Wanara. Struktur aksara pembentuk kata ciung: ca, ya, wa, nga. Ca memaknai cahaya, ya memaknai urip atau kehidupan, wa memaknai salaput tunggal atau hawa atau juga udara, nga memaknai nu kawasa. Ringkasnya ciung atau cihung artinya caang atau tercerahkan dalam konotasi ajaran udagan kasampurnaan, melepaskan segala nafsu duniawi. Mata atau lubang kujang adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada bilah kujang, yang pada awalnya lubang-lubang itu tertutupi logam, biasanya emas atau perak, ada juga batu permata. Nah ini lubang-lubang itu. Tetapi kebanyakan yang ditemukan hanya sisanya berupa lubang-lubang kecil. Kegunaannya sebagai lambang kedudukan status si pemakainya. Paling banyak 9 mata dan paling sedikit 1 mata. Malah ada pula kujang tak bermata, disebut kujang buta. Dalam tradisi propantun Bogor atau Ki Panjak mengenal adanya mata kujang yang melambangkan mandala atau dunia atau alam yang akan dilalui manusia sejak di dunia fana hingga alam baka, yaitu terdiri mandala kasungka, mandala permana, mandala karma, mandala rasa, mandala seba, mandala suda, mandala jati, mandala samar, dan mandala agung. Kujang berdasarkan mata atau lubang, dan artinya mandala agung bermata 9. Ada kalanya dipanggil medal. Biasanya pemegangnya adalah Raja Brahmesta dan Pandita Agung. Mandala samar bermata 7. Ada kalanya disebut Malik. Biasanya pemegangnya Prabu Anom, Mantri Dangka atau Perdana Menteri, dan Pandito. Mandala Suda bermata 6. Ada kalanya disebut Kusik. Mandala Seba bermata 5. Ada kalanya disebut Mangrupa. Biasanya pemegangnya adalah seorang bupati. Mandala rasa biasa disebut wesi kuning bermata 4. Ada kalanya disebut gumelar, pemegangnya para putri menak keraton. Nah ini berlubang 4. Mandala karna bermata 3. Ada kalanya disebut gumulung, pemegangnya para puun. Mandala permana bermata 2. Ada kalanya disebut lumenggang. Mandala kasungka bermata 1. Ada kalanya disebut ngaherang, pemegangnya para guru tangtu agama. Pamor kujang ini bisa disebut pamor sulangkar. Nah ini jadi
Pamor Sulangkar itu memiliki khas atau khusus. Kujang-kujang sepuh buatan zaman kerajaan dahulu tidak memiliki pamor khusus kecuali garis-garis sulangkar dan bintik-bintik tutul yang tidak beraturan. Nah, ini pamor sulangkar mengacu pada sejenis pamor yang bentuknya seperti alur sejajar dari bagian bawah sampai ke bagian atas. Bentuk pamor seperti ini banyak sekali ditemukan, bentuknya seperti pamor nyerat atau rambut. Nah, jadi ciri khas kujang pasti pamornya motifnya kayak rambut gini. Nah, itu kalau orang Sunda menyebutnya pamor sulangkar. Jadi mirip tombak, kujang ini sangat mirip dengan tombak. Jadi masih utuh, bagiannya juga utuh, bilahnya juga utuh, sangat sepuh, wingit, dan original. Demikian ringkasan dan penjelasan tentang kujang ciung wanara atau ciung. Sekian dan terima kasih.